إياك نعبد وإياك نستعين Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Ila anwar menjaga hati dan anggota tubuh. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersih pribadi luar dan dalamnya, lurus zahir batinnya, berdasarkan keyakinan yang benar menerapkannya. Ketahuilah bahwa termasuk perkara yang paling penting bagi setiap mukmin adalah mengawasi hatinya dan anggota tubuhnya, serta memberinya perhatian dan berusaha sebisa mungkin menjaga dan menahan keduanya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menggunakan keduanya untuk hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta bertanggung jawabannya. Hati dan anggota tubuh termasuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar atas para hambanya. Orang siapa yang menggunakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghiasinya dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, dan mengalihkan seluruhnya untuk tugas yang memang itulah tujuan ia diciptakan, berarti ia telah mensyukuri nikmat. Karena arti syukur itu adalah meletakkan nikmat itu di tempatnya, menjaga keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan melayaninya dengan baik. Dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ia mendapat pahala orang-orang yang bersyukur dan berbuat baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Tak pernah Allah siakan segala niat kita yang baik, segala perbuatan kita yang baik itu jangan pernah kita mikir itu sia-sia. Tidak pernah Allah menyiakan hambanya. Barang siapa yang membiarkan hatinya dan anggota tubuhnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menyepelekan dan menyia-nyiakannya serta menjaganya, berarti ia telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada anggota-anggota tubuh itu, dan ia telah berhak mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatannya. Bahkan kelak anggota tubuh itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kemaksiatan yang ia lakukan di dunia. Semuanya akan ngomong semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun.
Artinya pada hari ketika lidah dan tangan kaki menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dalam ayatnya yang lain Allah SWT berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Adapun hati ia adalah pengendali dan pemimpin seluruh tubuh. Anggota tubuh hanya tergantung padanya baik buruknya anggota tubuh. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala wa inna bil jasadi mudghah. La salahan jasadu kulluhu idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila hal itu baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Dan apabila hal itu buruk, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi buruk. Ketahuilah bahwa hal itu adalah hati. Adapun yang dimaksud anggota tubuh ada 7 anggota, yaitu mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Adapun mata merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata untuk si hamba agar si hamba bisa melihat keajaiban ciptaannya di langit dan di bumi. Dengan demikian, sang hamba akan semakin mengenal terhadap Allah. Itu gunanya kita punya mata, nah kita lihat. Supaya kita tambah lagi kenal Allah. Bukan main-main Allah ini. Langit kita lihat setinggi itu. Kalau sudah mata kita bercahaya dengan rahmat anugerah, beda kita sudah memandang. Tambah kita pandang dunia ini, tambah dekat sama Allah. Tambah kita lihat dunia ini, tambah dekat. Karena ini buku kebesaran Allah. Buku kebesaran Allah dunia ini. Kita mau lihat kebesaran Allah, lihat dunia ini. Nah. Bukan dunia ini jadi laknat lagi. Jadi kebesaran Allah. Lihat manusia macam-macam, ya Allah. Ini memang maha besar Allah. Jutaan manusia ini diurus sama Allah dengan macam-macam manusia. Nah, yang mau selamat dekat sama Allah. Jangan kita takut sama dunia ini. Oh, ini begini, ini begini. Yang kita takutkan kita tidak kenal sama Allah. Mata kita tidak bisa melihat Allah. Tidak tahu, terhijab. Heran. Bisa tertutup sedangkan yang Dia ciptakan sudah nyata di hadapan kita. Nah, orang si hamba yang tahu dengan nikmat besar mata ini, dia malah setiap dia gunakan matanya tambah dekat sama Allah. Belum zikirnya, belum berzikir, baru dia mata dia lihat dunia ini saja sudah dekat. Tambah lagi dia berzikir. Nah, kita gunakan sisa umur kita ini, mata kita benar-benar bermanfaat. Telinga kita dengar suara ini, mendekatkan kita. Semua yang kita nikmati mendekatkan kita kepada Allah. Tambah dekat, akhirnya kita tahu bahwa Allah lebih dekat dari diri kita sendiri. Ternyata Dia yang paling dekat sama kita. Dia ialah yang paling dekat sama kita. Dialah Allah yang paling dekat sama kita, ya Allah. Dengan demikian, sang hamba akan semakin mengenal terhadap Allah. Semakin mengenal terhadap Allah. Semakin mengenal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin taat dan berkhidmat kepadanya. Dan agar ia dapat menggunakannya di kegelapan dan menggunakannya untuk keperluannya. Apabila menggunakannya untuk menunaikan tugas yang memang untuk itu mata diciptakan, berarti ia termasuk orang-orang taat dan bersyukur.
apabila ia membiarkannya melihat pada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat para wanita yang bukan muhrimnya dan gambar-gambar yang tidak senonoh yang dapat membangkitkan syahwatnya. Jikalau begitu berarti ia telah mengingkari nikmat itu dan mengundang siksa dan bencana. Na'udzubillah. Hendaknya seorang mukmin menghindari hal ini dan tidak melihat seorang muslim pun dengan pandangan remeh dan penghinaan, apalagi melihat aib kaum muslimin. Ya Allah, lah kita jaga benar mata ini. Mau melihat Rasulullah harus dijaga mata kita. Jaga mata kita. Jangan senang juga kita melihat aib-aib orang. Jangan juga kita senang. Tidak ada manfaatnya. Masing-masing harus sadar hidup di dunia ini dengan kita menjaga mata kita. Nikmat paling besar kita memandang Allah. Jadi dari di dunia inilah kita sudah memandang Allah, terus mata kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sibuk dengan aib orang atau sibuk dengan hawa nafsu. Selain itu, hendaknya ia tidak banyak melihat hal-hal mubah yang menggiurkan jiwa untuk menginginkannya, karena hal itu dapat mencerai-berai konsentrasi hati. Kira-kira yang bukan ibadah mubah, tak apa-apa, mubah kan tak dosa, bujur, tapi nanti hati kita juga. Sibukkanlah hati kita ini, karena mata ini adalah tempat setan memanah panahnya yang beracun itu. Panahnya yang beracun itu dia panah dari telinga sama dari supaya masuk ke hati. Maka dari itu yang mubah pun kita jauhkan. Kalau bisa pandangan ini semuanya mempunyai makna anugerah rahmat Allah. Mata kita melihat muka wali, melihat Ka'bah, melihat Al-Quran, melihat muka orang tua kita, melihat muka anak kita, melihat muka keluarga kita, itu nikmat. Itu termasuk ibadah. Melihat muka orang tua ini kayak melihat Ka'bah pahala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi selain itu hendaknya ia tidak banyak melihat hal-hal mubah yang menggiurkan jiwa untuk menginginkannya, karena hal itu dapat mencerai-berai konsentrasi hati, bahkan bisa menimbulkan semangatnya untuk memakmurkan dan mengejar materi duniawi semata, juga berpaling dengan akhirat dan persiapannya. Gara-gara melihat yang mubah terus, udah apa-apa lah, akhirnya lupa sama akhirat. Akhirat ini tidak boleh dilupakan. Satu hari pun tidak boleh kita lupa sama akhirat. Jadi setiap hari kita harus membuat jadwal, aku harus ingat sama akhirat setiap hari, supaya mengobati penyakit hati. Karena hati ini kalau sudah tertutup, tidak kelihatan akhirat. Seolah-olah kita lama mau tinggal di dunia, lupa sama akhirat. Kalau sudah lupa sama akhirat, sudah. Setan mulai masuk bisikan ini. Sudah tidak ada bisikan, tiba-tiba di otak manusia ini banyak bisikan. Kenapa? Lupa sama akhirat. Akhirnya datang lagi bisikan nafsu, mau ini, mau itu, mau lain. InsyaAllah semua sesuatu yang sudah Allah gariskan dari bala, rezeki, maut, jodoh itu pasti datang. Istirahatkanlah kita yang terlalu berpikiran ke sana. Berjuang tapi jangan terlalu berlebihan berpikirnya ke sana. Karena bisa menodai pikiran kita sendiri dan kita sendiri susah. Karena itu apa? Rahasia Allah. Bala, rezeki, maut, jodoh ini punya Dia. Memang diuji kita dengan itu. Tapi jalan yang Allah berikan untuk kita untuk bertenang-tenang. Bertenang dengan apa? Dengan memberikan haknya masing-masing. Kita bertawakal sama Allah, berserah sama Allah untuk segala urusan kita. Dan tidak berlebihan di dalam menginginkan segala sesuatu itu, karena kita tahu tidak bisa menembus tirai takdir Allah. Tidak bisa kita. Mau hebat kayak apapun tidak bisa.
Kita melakukan ikhtiar karena perintah Allah secukupnya. Tak bisa berlebih-lebih. Kita berlebih-lebih, kita ngelawan arus habis juga kita tidak ada jadi apa-apa. Jadi rezeki tidak akan nyasar. Semua tidak akan nyasar. Memang itu ujian. Hamba Allah yang memandang akhirat, ingat sama akhirat, ingat sama Allah. Udah percaya sama Allah. Bersih otaknya langsung. Pikirannya bersih. Setan mau masuk sudah ada isi di dalamnya. Ada Allah sama Rasulullah. Tak bisa lagi setan. Di hatinya ada Allah dan Rasulullah. Lah orang dulu kalau cerita dunia, cerita ini nggak mau panjang-panjang, dia takut nanti apa? Bisikan ini masuk ke hati, akhirnya ragu sama rezeki, ragu sama jodoh, ragu sama kehidupan ini. Lupa bahwa ada yang membagi kehidupan. Lupa bahwa hidup ini adalah pemberian Allah. Lupa benar. Itu untuk kalau itu kata kawa, kalau ini kata kawa semuanya. Padahal kita bisa hidup sekarang aja kalau pikir-pikir, tidak ada yang bisa sanggup hidup. Cuma karena Allah berikanlah kita bisa hidup. Satu hari dicabut sama Allah, nikmat ini habis semuanya, tidak bisa ada apa-apa. Satu hari bisa kita dalam kubur katanya besok, tinggal semuanya. Jadi memang hidup ini kita jalani aja. Jalan saja kita. Nanti ketemulah sesuatu yang mulia nanti dari Allah. Kalau memang sudah wayahnya, sudah hak kita, sudah jalan hidup kita. Nah, semua jadi itulah nikmat hidup. Bersih otak kita dengan cahaya Allah, yakin sama Allah. Nikmat hati kita yakin sudah. Jalan hidup enak dengan yakin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu berbanyaklah bacaan supaya membersihkan pikiran dan hati kita. Minimal sebelum supaya tidur udah bersih benar kita. Tak kemana-mana mikirnya. Kalau kemana-mana mau kemana? Punya semuanya punya Allah, mau kemana? La ilaha illallah. Itulah sihir dunia ini bukan main. Manusia bisa kesana kemari mikirnya. Padahal tidak akan bisa kemana-mana kecuali dengan kehendak Allah. Jadi menjaga pandangan dari semacam ini sangatlah penting. Terutama bagi orang yang benar-benar berfokus hati dan pikirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat. Memandang pada perkara yang haram seperti memandang kaum wanita yang bukan muhrimnya dan gambar-gambar porno yang tidak dihalalkan. Hal ini sangatlah diharamkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Artinya katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dalam sebuah hadis disebutkan an-nadhratu sahmun masmum min siham iblis. Man tarakaha makhafatan min Allah atahu Allah ibadah yajidu halawataha fi qalbi. Pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Orang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya kenikmatan ibadah yang bisa ia rasakan manisnya dalam hati. Nah, terasa nikmat ibadah. Asal mau menjaga mata, belah mata, benar bisa jaga mata kita, nikmat ibadah kita. Bersolat nikmat, baca dalail nikmat, kayak ngomong sama Nabi Muhammad. Ya Allah, dia baca dalail tak sepertinya dia di Madinah sana, bukan di dunia ini lagi. Sepertinya dia di surga karena apa? Baca dalail juga, tapi matanya dijaga sama dia. Dipelihara matanya, selamat. Baru masuk surga, sudah dapat surga sebelum surga dia. Kalau pengen dapat surga dunia, jaga mata kita. Ada mau mimpi Rasulullah, mau melihat Nabi Muhammad, bersihkan dulu mata ini. Kalau mata kita hobi melihat yang tidak baik, na'udzubillah. Dalam hal ini Nabi Muhammad, Nabi Allah Isa AS berkata,
Pandangan dapat menumbuhkan syahwat dalam hati. Dan hal ini sudah cukup menjadi cobaan bagi pelakunya. Adapun telinga juga termasuk nikmat yang paling besar. Wallahu a'lam ya Allah. Ya Allah bitaufik, mudah-mudahan taufik turun. Jadi kita sadar semua hidup. Hidup kalau sudah sadar enak. Tapi kalau kita tidak sadar hidup, tidak tahu ngapain hidup. Orang tidak sadar bagaimana? Wah, tidak sadar. Tapi kalau sudah sadar, nyaman. Nah ini kita minta kesadaran turun. Kesadaran ini namanya hidayah turun dari Allah. Gara-gara hidayah turun, nah sadar kita. Dengan ngumpul bareng-bareng begini, baca buku wali-wali Allah. Insya Allah rahmat ini turun, hidayah turun. Kalau hidayah turun kita sadar nikmat kita di dunia ini, dapat surga dunia kita. Baca dalail gembiranya bukan main. Duduk sama Nabi langsung, mimpi Rasulullah bisa. Karena sudah sadar. Kalau tidak sadar tidak usah ke mimpi Rasulullah. Dirinya aja dia tidak kelihatan, tidak tahu sama dirinya. Karena tidak sadar ada nikmatnya hidup. Mudah-mudahan terangkat derajat kita semuanya, insyaallah. Derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin la akbar. Yang ke-11, adab berbicara mengulang pembicaraan sampai yang diajak bicara dapat memahaminya. Jadi harus kita pahami benar, orang yang diajak ngomong ini ngerti sama yang kita omong. Jangan dapat diulangi, tidak apa-apa diulangi. Berdasarkan hadits Anas radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin ahadaha thalathan hatta tufham anhu. Rawahu Bukhari. Ayyu fahman qawiyan rasikhan bin nafs. Yang artinya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW jika beliau berbicara satu kalimat, maka beliau mengulangnya sebanyak 3 kali sampai pendengar memahami pembicaraannya. Hadits riwayat Bukhari. Dan yang ke-12, tidak berbicara bohong hanya untuk membuat para hadirin tertawa. Nah, ya. Oh ini bohong, ini biasa, tidak usah kalau itu bohong. Supaya rame, walaupun hidup bukan untuk ngurus itu kita, bukan untuk ngurus tertawa. Lebih baik ngomong ini cerita bohong, hikayat atau ngomong. Hikayat tuh begitu, bisa bohong, bisa enggak. Dan yang ke-13, ketika menerima telepon yang lebih utama adalah tidak menggunakan lafaz halu. Akan tetapi dimulai dengan lafaz ya Allah atau mengucapkan assalamualaikum. Jadi Hadramaut begitu. Nabi Umar itu halunya itu Allah 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 Allah. Kalau kita kan halu, kalau di sana Allah Allah. Atau mau masuk kita di sana, mau masuk rumah orang, takut ada perempuan, kan ditutup pintu sana kan. Kita mengangkat suara Allah 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 Allah. Nah masuk dia bilang masuk. Jadi ngasih tahu bahwa di pintu ini ada orang. Nah, begitu juga telepon Allah Allah atau ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa atau assalamualaikum. Assalamualaikum pas putus karena suara putus kita ngomong Allah 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 ya begini. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Cuma satu kalimat Allah aja, kadang-kadang orang tidak bisa kalau tidak diizinkan Allah. Adab yang ke-14, berkata dengan lafaz yang baik atas nafkah yang telah dikeluarkan untuk amal ketaatan. Aku telah mengeluarkan nafkah 10 juta untuk biaya nikah, atau untuk menunaikan ibadah haji, atau untuk menjamu tamuku. Dan janganlah mengucapkan aku telah rugi, kecuali terhadap perkara yang makruh atau haram.
Kalau kita mengeluarkan yang makruh atau haram, beli percon, berapa 1 miliar beli percon. Nah, zaman sekarang ini beli percon sampai 1 miliar. Nah, ini sesuatu yang makruh atau haram. Ya, tidak disunahkan. Orang yang dermawan ini dibela Allah terus, ya. Mereka tidak akan binasa hidup mereka. Kalau pengen panjang umur, rezeki berlimpah, dicintai oleh Allah, dapat surga lagi, milikilah sifat dermawan. Dermawannya bukan harus dengan duit, dengan tenaga, pikiran, apapun dah hitungan. Nah, kalau sudah dah hitungan, sudah sama ilmu dah hitungan, sama tenaga dah hitungan, sama harta dah hitungan. Oh sudah, orang kalau sudah berjalan terus saja. Dia punya ilmu, sudah berilmu, dengan ilmunya jalan. Punya harta, dengan hartanya jalan. Mau, tidak ada hitung-hitungan sudah. Nah, orang seperti ini tidak akan binasa hidupnya. Ya jawazu sampai Rasulullah bilang, kalian harus maafkan dosa-dosanya antang busakhi, atas dosanya orang yang dermawan. Karena setiap hari mereka mau tergelincir, Allah pasti memegang tangan mereka untuk supaya mereka selamat. Jadi beruntung ajari anak kita untuk bisa, dari kecil anak kita suruh parkiran, pas lagi jalan, suruh dia ngasih sedekah 1.000. Orang dulu bersedekah tiap hari, bukan sedekah sebulan sekali atau hari Jumat saja. Setiap hari bersedekah 1.000, 2.000. Orang bayar parkiran setiap hari, tidak ada pusing, bisa. Giliran sedekah pusing. Subhanallah. Sekarang kita sedekah. 1.000 kah, 2.000 kah. Belajar di situ, tambah lagi di pasar, banyak macam-macam manusia. Baik itu sama binatang juga dan lain-lainnya. Jadi orang-orang yang bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bela mereka di dunia sampai akhirat. Beruntunglah manusia yang bisa sedekah. Dan ingat, jangan pernah mengucapkan bahwa dia rugi. Tidak akan rugi. Kecuali terhadap sedekah yang makruh atau haram. Kalau dia bersedekah yang makruh, orang beli rokok ya buat uang rokok. Nah jangan pernah ngomong ngasih duit buat uang rokok. Ya, ini buat minum, buat makan. Kalau buat uang rokok, jangan. Namanya kita dapat dosanya. Uang rokok. Wallahu a'lam sebentar lagi. Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitabnya Dzikir menjelaskan yang bagi an yuqal bil mal mukhraj fi ta'atillah ta'ala anfaqtu wa shibhuhu wa yuqalu anfaqtu fi hajjati al-fa wa fi khitan auladi wa fi nikahi wa shibhu dhalik. ولا يقال ما يقول كثير من العوام غرمت في ضيافتي وخسرت في حاجتي وضيعت في سفري. Yang artinya sangat dianjurkan untuk dikatakan pada harta yang telah dikeluarkan untuk amal ketaatan kepada Allah dengan lafaz saya telah nafkahkan, atau yang sama maknanya, maka dianjurkan untuk dikatakan aku telah nafkahkan. Jadi kalau ana nafkahkan buat ini. Duit saya nafkahkan bib buat nolong orang. Duit saya nafkahkan bib buat beli ini. Atau yang sama maknanya, maka dianjurkan untuk dikatakan aku telah nafkahkan untuk biaya hajiku 1.000, dan untuk acara khitan anakku, dan untuk acara pernikahanku, dan yang sama maknanya. Dan janganlah mengucapkan sebagaimana ucapan sebagian besar dari orang-orang awam, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Aku berhutang untuk menjamu tamuku, atau aku rugi untuk biaya hajiku, atau aku bepergianku hanya membawa kerugian. Alhamdulillah. Pulang kampung dia bilang rugi. Apa pulang kampung rugi aja. Yang ke-15, selalu diam jika pembicaraan yang akan diucapkan tidak bermanfaat, karena hal ini merupakan tanda kesempurnaan akal pikiran seseorang.
Sebagian ulama menjelaskan dalam mutiara syairnya, idza tamma aqlul mar'i dhalla kalamuh wa aykil bihumkil mar'i in kana mukthira. Jika sempurna akal pikiran seseorang, maka niscaya sedikit bicaranya. Dan yakinlah atas kebodohan seseorang jika dia banyak bicara. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita min adab dan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberuntungan dunia dan akhirat. Beruntung semuanya, dalam keuntungan ada terus di hadapan kita. Allah limpahkan kita rezeki zahir, rezeki batin, insyaallah hissi dan ma'nawi. Dan Allah kembalikan segala hilang dari segala yang kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Allah angkat derajat kita, Allah tidak memalukan kita di dunia dan di akhirat. Allah kabulkan segala hajat kabul ma'assalam wal-afiyah wa sa'akibat wa khairu wa khairu wa khairu Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.